Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Muda Azka Siregar dengan nomor induk mahasiswa 181061362. Hari ini saya akan menjelaskan tentang klaim Indonesia terhadap perairan Ambalat sebagai syarat untuk memiliki nilai ujian tengah semester hukum laut. Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia, dibuktikan dengan 2/3 luas wilayah Indonesia adalah laut. Selanjutnya, Indonesia memiliki 17.506 pulau. Berdasarkan itu, Indonesia memiliki batas laut berdasarkan UNCLOS. Apa sih UNCLOS itu? UNCLOS adalah United Nations Convention of the Law of the Sea 1982. Nah, setelah itu, Indonesia meratifikasi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, di sini yang menjadi sengketa adalah Pulau Ambalat. Pulau Ambalat adalah salah satu pulau di wilayah Sulawesi atau di Selat Makassar yang memiliki luas 15.235 km persegi dan diperkirakan memiliki minyak dan gas yang bisa dipergunakan kurang lebih 30 tahun ke depan. Wow, itulah kenapa menjadi sengketa. Menurut Indonesia, garis batas laut ditentukan Malaysia melebihi ketentuan garis zona ekonomi eksklusif yang telah diatur 200 mil garis laut dengan alasan wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Hal ini berdasarkan bukti penandatanganan perjanjian tapal batas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya, perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat adalah di bawah kepemilikan Indonesia. Nah, Malaysia mendeklarasikan secara sepihak peta Malaysia 1979, tepatnya pada 21 Desember 1979. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Pada 1979, yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapatkan protes dari negara Indonesia, tetapi negara tetangga pun ikut protes seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perbuatan wilayah negara lain. Nah, Indonesia kemudian mengeluarkan protes pada tahun 1980 atas pelanggaran tersebut. Klaim Malaysia atas Blok Ambalat ini dinilai sebagai keputusan politis yang tidak memiliki dasar hukum. Nah, penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum laut internasional yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Nah, dalam Piagam PBB pasal 33 ayat 1 menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agency or arrangement or other peaceful mean on their own choice. Jadi dari pasal PBB ini kalau kita mau menyelesaikan sesuatu itu ya udah yang penting damai dan tergantung dengan kitanya ini mau milih yang mana. Nah, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menggunakan metode negotiation atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Nah, penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa. Langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia terdiri dari strategi diplomasi luar negeri dan pengaturan perundang-undangan. Kementerian Luar Negeri menekankan pada soft diplomacy, yaitu dengan cara penyelesaian masalah secara halus, tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Nah, juga ada strategi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif untuk stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam dari berbagai ancaman, dan represif atau tindakan, ya gitu deh, yang dapat dilakukan KKP sebagai badan yang mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia, yaitu tertib administrasi pemerintahan dan memberikan nama pada semua pulau Indonesia. Sedangkan pada perundang-undangan, dianggap masih perlu pengkajian lebih dalam dan perlunya perbaikan. Nah, jadi itulah teman-teman penjelasan terhadap
klaim Indonesia di batas laut Pulau Ambalat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.